Di antara ketiga reaksi reduksi menggunakan CO dan hidrogen, untuk proses reduksi langsung yang paling jarang terjadi itu ialah saat reduksi besi oksida menggunakan karbon. Karena apa? Karena temperatur operasi dari reduksi langsung itu rendah ya, sehingga dia belum sampai mencapai tahapan fase liquid, sehingga kontak yang terjadi pun minim. Maka proses reduksi atau fenomena transfer massa karbon dan juga Fe2O3 ini ya, reaksi ini itu sangat kecil terjadi. Sebaliknya yang dominan ada dua, yaitu menggunakan saat reaksi reduksi menggunakan CO dan juga hidrogen ya. Oleh karena itu mayoritas proses reduksi langsung itu menggunakan agen pereduksi berupa CO dan hidrogen. CO dan hidrogen itu juga disebut sebagai syngas atau synthetic gas atau reform gas. Untuk dapat menghasilkan CO dan hidrogen ini dibutuhkan reaktor reformer, atau kita juga bisa dapatkan selain menggunakan reaktor reformer yaitu melalui proses gasifikasi batu bara. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai prinsip reduksi langsung jika agen pereduksinya dia berbasis batu bara. Saat dia berbasis batu bara, maka batu baralah yang berperan sebagai agen reduksi yang mana wujudnya solid. Batu bara bisa digunakan untuk langsung mereduksi menggunakan karbon solid ataupun digasifikasi terlebih dahulu menghasilkan CO dan hidrogen. Reaksi gasifikasi batu bara ialah sebagai berikut. Karbon plus setengah O2 menjadi CO, C plus CO2 menjadi 2CO, C plus H2O menjadi CO plus H2, C plus 2H2 menjadi CH4, CO plus H2O menjadi H2 plus CO2, CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O. Karena proses gasifikasi batu bara ini terbilang suatu proses yang kompleks, maka kita akan sangat sulit menghasilkan CO dan H2 saja sebagai produk gasifikasinya, melainkan kita masih akan menemui gas-gas lain seperti CO2, gas-gas lain seperti H2O yang mana bukan CO2 dan H2O itu bukan bersifat sebagai pembentuk atmosfer reduksi, melainkan merupakan pembentuk atmosfer oksidasi. Sehingga salah satu syarat gas dari gasifikasi batu bara yang dapat digunakan untuk proses reduksi langsung ialah perbandingan antara volume CO plus H2 per volume CO2 plus H2O itu nilainya harus lebih dari 10. Kemudian prinsip reduksi langsung saat reduktornya berupa gas ya, biasanya sumber utamanya yaitu gas alam. Yang pertama, catalytic reforming dengan katalis berupa logam Ni, reaksinya ialah sebagai berikut. CnH2n plus 2 plus NH2O menjadi NCO plus 2n plus 1 H2O. Saat kita membentuk gas reduksi atau metode menghasilkan CO plus H2-nya menggunakan reforming with recycled of gas, maka kalau proses Midrex, CnH2n plus 2 plus NCO2 menjadi 2n CO plus N plus 1 H2. Kalau proses HYL, reaksinya sebagai berikut menggunakan metan, CH4 plus 2,4 H2O menjadi 0,62 CO plus 0,38 CO2 plus 3,38 H2 plus 1,02 H2O. Kalau melalui proses partial oxidation atau oksidasi sebagian, reaksinya ialah sebagai berikut. CnHm plus N per 2O2 menghasilkan NCO plus M per 2 H2. Dan juga bisa melalui reaksi ini, CnHm plus NH2O ya, menghasilkan NCO2 plus N plus M per 2 H2. Seperti itu kalau kita menggunakan prinsip yang berdasarkan gas ya. Jadi sumbernya bukan batu bara melainkan bisa dari gas alam ya. Kita harus convert dulu gas alam tersebut untuk menghasilkan agen pereduksi CO dan juga H2. Kemudian ini ialah
tipikal komposisi kimia produk reduksi langsung. Dia memiliki total Fe antara 92-95%, memiliki persentase berat Fe metalik sebesar 85-90%, memiliki derajat metalisasi sebesar 92-95 plus minus 1,2%, memiliki karbon 1-1,5%, sulfur 0,005-0,015%, fosfor antara 0,02-0,09%, dan SiO2 antara 1-2%. Karena kita tahu sendiri bahwa DRI itu akan memiliki pori yang sangat banyak, maka luas area dari produk DRI itu sangat besar. Sehingga saat kita selesai proses reduksi langsung, yang mana temperaturnya mungkin masih tinggi atau di bawah sudah dingin ya misalkan, maka akan mungkin sekali terjadi proses reoksidasi. Jadi yang Fe sudah metal, dia teroksidasi oleh atmosfer di lingkungan pabriknya sehingga menghasilkan besi oksida lagi ya, maka akan terjadi pengurangan derajat metalisasi, penurunan kadar Fe metal di dalam produk DRI, dan itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, biasanya untuk mengantisipasi itu kita bisa melakukan pasivasi dengan lapisan karbon ataupun kita bisa melakukan pembriketan. Kalau pasivasi prinsipnya supaya oksigen atau H2O yang ada di sekitar produk DRI-nya itu tidak kontak langsung dengan Fe-nya, melainkan dia dengan karbonnya. Yang kedua, kalau pembriketan prinsipnya yaitu untuk menurunkan luas area dari DRI-nya. Oleh karena itu ada yang produk yang disebut sebagai hot briquetted iron dan juga cold briquetted iron. Berikut ini ialah terminologi pada proses direct reduction. Yang pertama, DRI atau direct reduced iron atau sponge iron merupakan produk reduksi langsung besi oksida yang memiliki luas area yang tinggi atau poros. DRI juga mencakup produk yang sudah di-briquette pada proses selanjutnya, baik itu HBI atau CBI. Hot briquetted iron yaitu DRI yang sudah di-briquette pada temperatur di atas 650 derajat Celcius. Dia memiliki densitas lebih dari 5 gram per cm kubik. Cold briquetted iron atau CBI yaitu DRI yang di-briquette pada temperatur yang lebih rendah dari 650 derajat Celcius dan dia memiliki densitas kurang dari 5 gram per cm kubik. Kemudian ada istilah derajat metalisasi atau persen met atau persen M, yaitu merupakan rasio kandungan Fe metalik terhadap Fe total dalam DRI. Formulanya ialah sebagai berikut: persen met sama dengan berat Fe metalik per berat Fe total di dalam DRI dikalikan 100%. Kemudian ada istilah atau terminologi lagi yaitu berupa derajat reduksi atau persen rate atau persen R, yaitu rasio oksigen yang berikatan dengan Fe yang hilang terhadap total oksigen yang berikatan dengan Fe. Formulanya ialah sebagai berikut: persen rate sama dengan O yang hilang dibagi total O yang berikatan dengan Fe dalam OR dikali 100%. Ingat bahwa O yang dihitung itu hanya O yang berikatan dengan Fe. Kalau O yang berikatan dengan selain Fe tidak dihitung. Misalkan O yang dengan Si ya nggak dihitung, O yang dengan Al membentuk Al2O3 ya nggak dihitung. Jika OR memiliki OR mineral berupa Fe2O3 saja, catatan di sini hanya Fe2O3 saja, tidak ada OR mineral lain, ya, maka persen rate sama dengan persen O per persen Fe total dari Fe2O3 dikurangi persen O per persen Fe total dari DRI dibagi dengan persen O per persen Fe total dari Fe2O3 dikalikan 100%, di mana FET merupakan Fe totalnya. Atau kalau kita masukkan perbandingan AR dan MR-nya, maka kita dapatkan persen rate sama dengan 1 dikurangi 2,37 dikalikan persen O per persen Fe total di dalam DRI dikali 100%. Dan kita dapat menghubungkan antara persen reduksi dan juga persen metalisasi melalui persamaan berikut, bahwa R sama dengan M plus 1/3 kali berat Fe2 plusnya berapa dibagi berat Fe totalnya berapa. Ya. Sekian perkuliahan proses pembuatan besi baja kali ini.